Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Seperti biasa kita beribadah pada hari Kamis, tetapi berbeda dengan pada semester ini bahwa kita akan beribadah dari rumah masing-masing dan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari anak-anakku, kita akan mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau Allah yang setia. Dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Silakan membaca bagian firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Kita buka di dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Adapun tema yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah hadir dalam masalah hidup manusia. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap manusia pasti punya permasalahannya masing-masing. Dan ada yang menganggap bahwa permasalahannya begitu berat dalam hidupnya. Ada yang menganggap bahwa permasalahannya itu bisa diatasi. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita pasti menghadapi suatu persoalan. Seperti situasi saat ini, ya, kita menghadapi situasi yang berbeda, bahwa kita harus berada di rumah masing-masing, belajar di rumah, tidak di sekolah, karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan melalui pembacaan kita, pengalaman Rut dan Naomi, ketika mereka hidup di dalam persoalan mereka yang begitu rumit, ya. Mereka menghadapi permasalahan hidup yang begitu rumit. Dikatakan mereka punya masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan masalah emosi, di mana suami mereka meninggal, ya. Mereka ditinggalkan oleh suami mereka. Belum lagi usaha mereka untuk bangkit dari keterpurukan mereka itu yang begitu rumit bagi mereka, nggak mudah bagi mereka. Nah, kita melihat dalam pembacaan ini anak-anakku, bahwa Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Tuhan punya cara untuk menolong kita ketika kita menghadapi suatu persoalan. Nah, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kedua
kedua tokoh Alkitab ini, Rut dan Naomi, memberikan suatu pembelajaran buat kita bahwa dalam menghadapi suatu persoalan, apapun itu persoalan kita, apapun yang menjadi penyebab persoalan kita tetap serahkan kepada Tuhan. Pasrahkan dan serahkan persoalan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Asalkan kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kemudian anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bahwa persoalan itu tidak akan pernah berhenti terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hal yang kedua, kita jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Terus optimis, semangat untuk berusaha mencari hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dengan kita berserah kepada Tuhan tadi, ya, mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu lebih besar daripada permasalahan, persoalan yang kita hadapi. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, jadi mari kita memohon kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan, mohon tuntunannya, hikmatnya, ya, memohon agar perasaan, nalar, pikiran kita itu dibimbing oleh Tuhan setiap hari, agar apapun nanti persoalan yang kita hadapi, kita bisa memandang persoalan itu, melihat persoalan itu, mengambil hikmah dengan pikiran yang positif dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dari persoalan yang ada, Tuhan punya tujuan bagi kita. Tuhan mau membentuk hidup kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, serahkanlah hidupmu, jangan pernah putus asa di dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan kebenaran ini. Kebenaran-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kondisi saat ini ya Tuhan. Kami rindu biarlah kondisi ini cepat berlalu. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya juga bahwa waktu yang kami jalani saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami senantiasa dekat padamu ya Tuhan, dan selalu menjaga kesehatan kami di dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Menyerahkan setiap anak-anak yang saat ini belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan selalu dalam melaksanakan pembelajaran. Biar beri kemampuan kepada mereka ya Tuhan untuk bisa memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Guru, biarlah Tuhan berikan kesehatan juga. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, kemampuan daripada Tuhan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan baik. Dan fasilitas yang kami gunakan Tuhan berkati, sehingga kami boleh menggunakan fasilitas yang ada dengan baik ya Tuhan. Menjadi berkat bagi anak-anak kami yang boleh kami didik di Sunode ini ya Tuhan. Walaupun saat ini mereka berada di rumah masing-masing. Kami berdoa juga untuk pengurus yayasan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Apapun kebijakan mereka ya Tuhan, Engkau sertai ya Tuhan, memberkati. Kebijakan itu biarlah kebijakan yang karena Tuhan yang menuntun mereka, membimbing mereka. Ini menjadi kerinduan kami ya Bapak. Sehingga segala sesuatu, aktivitas yang dilakukan di sekolah ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ini kerinduan dan harapan kami ya Tuhan. Di dalam doa kami pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawabnya tepat pada waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan kalian, menjaga jarak ketika kalian kemana saja, menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, miss you.